Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah yang saya muliakan, mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut, kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat maghrib, bisa berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Walaupun suasana malam hari ini sejak sore mendung, kemudian gerimis-gerimis, dan sekarang hujan mulai turun dengan lebatnya. Tapi walaupun begitu, panjenengan semuanya tidak menyurutkan melangkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Di samping kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita bisa membagi waktu luang kita, dimanfaatkan untuk belajar bersama-sama atau taklim, muta'alim, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah, kali ini yang ingin kami sampaikan yaitu berhubungan dengan fatwa Majelis Ulama tentang masalah pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Fatwa tersebut jamaah rahimakumullah diputuskan di dalam Musyawarah Nasional atau Munas ke-7 di Jakarta tahunnya 2005, di mana di dalam pembahasannya ada 11 fatwa, dan nomor fatwanya juga ada semuanya. Nomor 7 garis miring Munas ke-7 ya, MUI 11 tahun 2005. Baik, akan saya bacakan jamaah rahimakumullah tentang masalah pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Bismillahirrahmanirrahim.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 19 sampai 22 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah atau bersamaan bertepatan dengan tanggal 29 Juli tahun 2005 Masehi. Sudah berapa tahun berarti ini? Sudah sekian tahun, sudah hampir 16 tahunan. Menimbang T2A ya, bahwa pada akhir-akhir ini berkembang di masyarakat, maksudnya faham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama serta faham-faham yang sejenis lainnya di kalangan masyarakat. B. Bahwa perkembangan paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama di kalangan masyarakat ini telah menimbulkan keresahan-keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut. C. Bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang faham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalil-dalilnya ini banyak sekali. Ini diantaranya mengingat satu, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Jamaah rahimakumullah, ini penjelasan dari kami ya. Ayat tersebut di dalam tafsir Al-Waziz oleh Syekh Wahbah Juhaili, jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atau asbabun nuzulnya berkaitan dengan satu kelompok. Di sana disebutkan namanya, yaitu Haris bin Aswaid dengan 12 orang. Saat itu Haris dengan teman-temannya 12 orang ini masuk Islam, memeluk Islam. Lantas kemudian dia pulang lagi ke sukunya atau ke kabilahnya. Kemudian di sana diberitakan dia murtad, keluar daripada Islam. Lantas ayat ini diturunkan, kemudian disampaikan kepada Haris tersebut, dan mendengar, tahu, dan membaca ayat wa may yabtaghi tadi itu, surat Ali Imran ayat 85. Kemudian Haris tadi balik masuk Islam kembali itu. Jadi yang semula Haris ini diketahui bahwa dia termasuk dari Najran, termasuk banyak agama-agama Nasrani di sana, dan diyakini memang agama semulanya dia itu Nasrani. Kemudian dia datang kepada Rasulullah menyatakan dirinya masuk Islam. Lantas dia kembali lagi ke kabilahnya dengan temannya 12 orang, balik murtad, ya, kembali kepada agama semula yaitu Nasrani itu.
Saat ayat ini diturunkan, disampaikan kepada Haris tersebut, jamaah rahimakumullah, akhirnya dia memeluk Islam kembali. Jadi ayat ini berikan penegasan, jamaah rahimakumullah, barang siapa saja yang memeluk agama selain Islam, falam yukbal, ini jelas mentakkid, maka tidak akan diterima atau ditolak minhu darinya, maksudnya dari agama selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti, kehidupan akhirat, karena dia tidak memeluk agama Islam, dia termasuk orang-orang yang rugi itu. Jadi jamaah rahimakumullah, peraturan-peraturan atau proses yang ditentukan oleh Allah kepada hambanya manusia supaya hidupnya di akhirat tidak menjadi orang yang rugi dan dijamin masuk surga, dia harus terdaftar sebagai orang Islam. Ini dulu syaratnya mutlak itu. Berarti ghairul Islam, jamaah rahimakumullah, tidak ada harapan bisa masuk surga, dan di sana digolongkan orang-orang yang rugi itu. Mungkin ada yang menanyakan, Pak, ini orangnya baik, Pak, tidak pernah nyakiti orang, dia juga suka beramal, bersodako, ya, tidak pernah ganggu orang, tapi dia tidak memeluk agama Islam, tidak beragama Islam. Apa begitu nanti Allah di akhirat dia tidak bisa ada jaminan masuk surga? Kalau kita kembali pada ayat tersebut, jelas tidak, jamaah rahimakumullah. Cara kita memahami, melogikakan, ada kata ada peraturan-peraturan di perguruan tinggi, ya, bahwa siapa saja terdaftar sebagai mahasiswa, dia harus mengikuti peraturan prosedur yang ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, di sana ada orang yang tidak terdaftar, satu anak mahasiswa yang tidak terdaftar menjadi mahasiswa. Dia ikut kuliah, ya bari ikut kuliah, dan nilainya bagus-bagus, jamaah rahimakumullah itu, ya. Bahkan bisa mengalahkan mahasiswa resmi itu. Maka apakah seorang tersebut, si fulan atau si B itu, si A itu, bisakah dia dikatakan lulus dari perguruan tersebut? Tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti prosedur yang ditentukan oleh kampus. Allah juga punya peraturan seperti itu. Jadi siapapun orangnya, jamaah rahimakumullah, yang kepingin masuk surga, bahasa saya itu, ya, karcis pertama dulu, tiket pertama dulu, dia harus terdaftar beragama Islam. Baru kemudian dilanjutkan dengan amalia yang lain. Jadi jelas ayat ini, jamaah rahimakumullah itu. Kemudian dalil yang berikutnya itu disebutkan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Jadi agama yang diterima di sisi Allah, diridhoi oleh Allah, ini hanya satu, yaitu Islam. Berikutnya potongan dari ayat Al-Kafirun, ayat terakhir, ya, surah Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula patut bagi perempuan-perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan-pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat
betul-betul yang sangat nyata itu. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat berikutnya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kepada kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampungmu atau negeri-negerimu itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kepada kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu, memusuhi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu atau dari kampung-kampungmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Islam itu harus punya walak dan barok yang jelas. Siapa teman yang akrab kepada kita dan barok kita pisah itu dengan siapa, tidak berteman dengan siapa, harus jelas ya rahimakumullah itu ya. Lebih-lebih di dalam masalah-masalah urusan masalah akidah, masalah ibadah itu. Islam jelas punya ketegasan. Berikutnya dalilnya wabtahi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabda'il fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Akhirat ini harus diutamakan ya rahimakumullah ya, akhirat dulu. Jadi kalau kita mencari akhirat, dunia akan ikut. Kalau kita cari dunia saja, akhirat tidak akan ikut. Ini sudah rumus itu. Maka perhatian kita adalah pada kehidupan akhirat yang utama itu. Dan janganlah ini, kamu melupakan kebahagiaanmu ya, dari nikmatmu untuk urusan dunia. Dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian dalil berikutnya wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhall wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, ikuti orang yang mayoritas ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Yang mayoritas tadi tidak punya pedoman yang jelas, tidak punya prinsip hidup yang jelas. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka ini. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah, terhadap kebenaran, terhadap Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya walabi tabal haq ahwa'ahum. Tadi surat Al-An'am ayat 116, berikutnya surat Al-Mu'minun ayat 71. Walabi tabal haq ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti berdasarkan hawa nafsu mereka, maksudnya ukuran yang benar dan salah itu ukuran hawa nafsu, ukuran akal manusia, maka pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya itu akan hancur itu. Sebenarnya
Kami kata Allah telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan tersebut, yaitu Al-Quran. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis Muslim ya, riwayat Muslim dalam kitab Sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wa la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabil nar." Walladzi, sumpah Rasulullah, demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad. Ini betul-betul takkid itu. Kalau bahasa demi Allah tuh. Tidak, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, yang mendengar tentang diri Rasulullah itu, diriku, dari umat Islam ini, kemudian dia mati dan dia tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, artinya dia tidak beriman, tidak beragama Islam, kecuali dia akan nanti menjadi penghuni neraka itu. Jadi jelas sekali jamaah rahimakumullah, dalil-dalil tadi menjadikan pedoman atau sebagai penguat pengambilan fatwa tersebut terkait dengan masalah pluralisme agama, liberalisme agama, dan sekularisme agama. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengirimkan surat-surat ini, dakwah kepada orang-orang non-muslim, antara lain di antara Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, An-Najasyi, Raja Najasyi Negus, Raja Abbasiyah yang beragama Nasrani, dan Kisra Persia yang beragama Majusi. Dikirimi surat semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad mengajak kepada mereka untuk masuk Islam. Ini ada diriwayatkannya dalam Thobatul Kubro, dalam kitab Bukhari juga ada dalam Sahih Bukhari itu. Nabi Muhammad SAW melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas non-muslim. Ya, seperti komunitas orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, orang-orang Nasrani yang tinggal di Najron, ya tadi saya katakan, ya, Haris tadi itu dari kelompok Najron, ya, orang Nasrani itu. Ketemu Rasulullah masuk Islam, ya. Begitu balik lagi ke kabilahnya murtad, dibacakan ayat tadi itu, balik lagi Islam. Bahkan salah seorang mertua Rasulullah sendiri bernama Huyai bin Akhtab adalah tokoh Yahudi, jamaah rahimakumullah, ya, dari Bani Quraidah. Ini, jadi anaknya ini adalah, ya, menjadi istri Rasulullah. Ada mertua Rasulullah adalah beragama Yahudi. Rasulullah bergaul biasa-biasa saja. Karena komunitas di Madinah ini tidak semuanya masuk Islam. Ada ahli kitab. Ahli kitab maksudnya orang Yahudi juga ada, orang Nasrani juga ada itu. Jamaah rahimakumullah memperhatikan, ya, pendapat-pendapat dalam sidang komisi, kemudian dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya memutuskan menetapkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Pertama, jamaah rahimakumullah, ketentuan umum itu. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan satu, ini perlu kita pahami, ya, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama ini. Jadi pluralisme itu mengatakan agama itu sama itu. Itu pluralisme agama itu. Dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Nah, ini. Jadi kebenaran agama hanya relatif. Padahal kita yakin kebenaran yang mutlak itu hanya satu, yaitu Islam. Gak relatif lagi Islam itu. Sementara pluralisme tidak begitu. Semua agama sama, dan kebenaran agama tadi adalah nisbi, relatif, tidak mutlak, terutama Islam itu. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim, mengaku bahwa hanya agama saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah.
Itu adalah paham pluralisme itu. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan nanti di surga. Itu artinya paham pluralisme agama itu. Jadi nanti gambarannya begini jamaah rahimah kalau saya imajinasikan itu ya. Seakan-akan di surga itu banyak pintu agama itu. Allah bahwa pintunya Islam ada sendiri itu. Pintunya orang-orang Yahudi ada sendiri jadi masuk surga itu. Seakan-akan itu imajinasinya kalau kita ngikuti paham pluralisme itu. Pintunya orang Nasrani ada sendiri surga itu. Jadi semua agama punya pintu di surga itu. Seakan-akan begitu ya rahimakumullah itu. Imajinasi saya itu. Kalau kita ngikuti paham pluralisme jadi itu. Logi itu kok difahami kok seperti ini mau dipaksakan. Ini kan paham yang sesat jamaah rahimakumullah itu. Jadi itu. Kemudian kalau pluralitas agama adalah sebuah kenyataan. Kita beragam memang bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai macam pemeluk agama ya, yang hidup secara berdampingan. Bedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Kalau pluralisme itu adalah suatu keyakinan paham bahwa semua itu agama sama, dan keyakinan agama tadi itu Islam misalnya itu tidak mutlak kebenarannya, nisbi itu relatif. Dan semua nanti pemeluk agama nanti bisa masuk surga, hidup berdampingan di surga. Jadi itu. Sementara pluralitas, nah kita ini di Indonesia seperti ini. Memang beragam beragamanya itu. Ini sebuah keniscayaan ya. Nah, liberalisme agama jamaah rahimakumullah adalah sebuah paham ya, memahami tek-tek nas-nas Al-Qur'an agama ya, maksudnya Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan mengandalkan hanya pada pikiran-pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama sesuai dengan ya akal pikiran semata itu. Jadi yang jadikan ukuran itu kebenaran itu adalah otaknya manusia, akalnya manusia itu, rasio manusia itu. Dan bebas menafsiri tafsir-tafsir sesuai dengan akal manusia. Kaidah-kaidah tafsir sudah dikesampingkan, tidak diindahkan lagi itu. Oh itu bahaya sekali jamaah rahimakumullah itu. Kemudian keempat, makna sekularisme agama adalah memisahkan antara urusan dunia dari agama ini. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan saja. Sedangkan hubungan sama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Oh itu tidak boleh. Islam tidak begitu. Agama itu hanya ngurusi urusan orang di masjid, ya, ibadah-ibadah makdoh, urusan akhirat, sementara urusan sosial-sosial tidak diatur oleh Islam. Oh, tidak begitu Islam. Islam juga ngatur, punya aturan-aturan bagaimana cara kita bersosial dalam masyarakat. Diatur oleh Islam. Ya, jadi itu. Itulah tugas Rasulullah. Rasulullah juga ada misi kenabian, misi kerasulan. Juga Rasulullah juga ada misi membawa Nyusewu. Rasulullah itu semula di kota Mekah masih belum diberikan oleh Allah itu kekuasaan. Nggak punya kekuasaan untuk ngatur sebuah masyarakat. Lama Rasulullah di Mekah, kurang lebih sekitar 13 tahun. Masyarakatnya juga begitu kolot, tidak bisa menerima kedatangan Islam ya. Bahkan memerangi Rasulullah, ngancam-ngancam Rasulullah, sehingga Rasulullah ya, diperintahkan oleh Allah ya untuk hijrah pindah ke Madinah. Nah, di Madinah Rasulullah sudah menemukan tempat di sana. Diterima oleh masyarakatnya. Di Madinah juga ada agamanya macam-macam. Ada yang majusi, menyembah api juga ada, yang tidak beragama juga ada di Madinah itu. Ateis juga ada. Penyembah berhala banyak sekali, berhala-berhala itu. Ahli kitab juga ada, Nasrani juga ada itu. Yahudi juga ada itu di sana itu. Munafiknya juga banyak di sana itu. Di Madinah itu. Nah, saat di Madinah Rasulullah punya, selain misi Rasulnya, Rasulullah juga diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur masyarakat Madinah itu. Jadi Rasulullah selain jadi Rasul juga Rasulullah itu kalau saya bahasakan itu punya kekuasaan penuh ngatur masyarakatnya itu. Sehingga Rasulullah punya ketetapan hukum-hukum masalah masyarakatnya itu. Jadi begitu Rasulullah itu. Itu misi Rasulullah itu.
Bukan hanya ngurusi masalah masjid. Masjid itu sebagai simbol saja oleh Rasulullah. Simbol bagaimana nanti mengatur masyarakat ke depan itu. Jadi itu. Dan aturan-aturannya sudah banyak diatur ya. Bagaimana cara berinteraksi antara orang Islam dan yang lainnya itu. Diatur hubungan di sana itu. Nah, selama mereka orang-orang ya, selain Islam tidak punya, misalnya tidak mengganggu dan mereka tunduk dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam, la ba'sa, no problem, tidak ada masalah, silakan hidup di Madinah, tidak ada masalah. Dibuatlah piagam yang terkenal dengan apa? Piagam Madinah. Kata ahli-ahli barat, rahimahullah, semua itu negara yang termodern pertama kali di dunia itu ya di Madinah itu. Kenapa? Karena Rasulullah membutuhkan sebuah peraturan yang resmi itu, sebuah piagam disepakati bersama-sama itu. Begitu ceritanya ya rahimahullah. Itulah Islam, makanya tidak dipisah-pisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Nah, sekuler dipisahkan. Nah, begitu. Rusak semuanya kalau dunia ini dipisahkan dari Islam, dari agama itu. Yang kedua jawab rahimahullah, ketentuan hukum sekarang ini. Satu, pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama adalah faham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dua, umat Islam haram mengikuti faham pluralisme itu, sekularisme dan liberalisme agama. Tidak boleh umat Islam punya keyakinan faham pluralisme agama itu. Tidak boleh umat Islam punya keyakinan liberalisme agama, tidak boleh itu. Dan tidak boleh umat Islam punya keyakinan sekularisme agama, tidak boleh itu. Tiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Artinya, jangan dicampur aduk antara agama dengan agama lain. Kita harus tertutup ini. Dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Ini harus jelas. Gak dicampur aduk itu. Ini harus eksklusif, kita harus tegas lah itu. Empat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain yang disebut dengan pluralitas agama itu, plural karena kita di Indonesia kan plural agama banyak di sini tuh. Dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, terbuka, silakan saja itu. Dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Contoh panjenengan misalnya kalau bergaul dengan masyarakat urusan sosial, jual beli tidak ada masalah. Rasulullah sendiri juga pernah menggadekan baju besinya itu ke orang Yahudi, utang Rasulullah itu. Digadekan bajunya itu. Pernah Rasulullah, ini masalah sosial, tidak apa-apa. Misalnya kalau panjenengan misalnya menolong orang yang kecelakaan, tidak perlu ditanyai KTP ini apa, dulu lihat KTP, tidak perlu. Itu manusia, urusan kemanusiaan. Tidak dilihat KTP-nya, tidak lihat agamanya. Ya, jadi itu. Siapapun harus kita tolong kalau dalam masalah-masalah manusia dan butuh pertolongan kita. Jadi itu. Tetapi dalam masalah ibadah, akidah, ini harus eksklusif kita itu. Jadi itu ya. Itulah jamaah rahimakumullah ditetapkan di Jakarta, tanggalnya tadi sudah saya bacakan di atas, dan ini sudah resmi menjadi keputusan nasional. Monggo kalau ada yang mau diskusi, dialog, tanya jawab, monggo kita kembangkan. Sebelum kami akhiri, silakan jamaah kalau ada yang tanya, monggo silakan. Gimana Pak? Yun sewu juga sambil minum gitu lagi, Habib. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini yang disampaikan Bapak Majelis Ulama bahwa itu masih berlaku sampai saat ini. Alhamdulillah. Tentunya sekarang dengan media dengan sangat bebas ini, Iya Pak. buat umat Islam harus sangat hati-hati. Ini menurut saya sampaikan. Dengan fatwa ini bagi saya untuk menambah pengetahuan atau keimanan bagi seorang muslim, yang mana fatwa tentang
dan sekularisme. Tentunya memang dihadapkan dengan syariat Islam yaitu orang yang memeluk Islam. Yang kami pahami mungkin juga suatu pertanyaan langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama memang sudah cukup. Tinggal bagaimana cara mengontrol bagi umat Islam. Karena yang saya lihat itu hanya terjadi suatu perpecahan di antara kita. Kalau misalnya pendapat saya, kalau agama lain itu nggak akan berani berhadapan dengan kita, sehingga langkah ini menusuk atau masuk di dalam Islam sendiri. Contoh saya baca di dalam suatu literatur bahwa dia masuk dalam organisasi Islam atau ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah maupun Persis, itu sudah disusupi seperti itu. Sehingga terjadi sesuatu kekuatan yang tidak utuh. Pernah juga kami diskusikan dengan Majelis Ulama, yang nama titik bukan lembaga yang mengawali fatwa-fatwa ini bagaimana cara mengontrol yang ada di organisasi Islam maupun tentunya di masjid-masjid atau di pondok pesantren. Nah, itu menentukan. Mohon penjelasan mungkin bisa memberikan suatu pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ya. Tentang masalah fatwa, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat. Alhamdulillah kalau di Surabaya ini, tingkat Surabaya maksudnya Pak, fatwa ini sudah sering disampaikan melalui program ya namanya sosialisasi Pak, fatwa itu. Tapi memang terbatas ya. Terbatas bagaimana yang dalam penyampaian tersebut yang diundang ya pengurus-pengurus MUI saja Pak, tingkat paling bawah. Tingkat paling bawah itu di kecamatan, MUI kecamatan. Mestinya jamaah rahimakumullah ketika mendapatkan sosialisasi fatwa seperti ini, tingkat bawah meneruskan ke masyarakat-masyarakat sehingga umat Islam tahu dan paham. Jadi tujuannya begitu, fatwa ini diteruskan ke bawah sampai masyarakat Islam itu tahu. Tapi kenyataan sekarang ini tidak begitu banyak orang-orang yang di bawah mengerti dan paham fatwa dari Majelis Ulama, ya termasuk yang saya bawakan tadi itu, fatwa tentang masalah apa sih pluralisme agama, apa sih sekularisme agama, dan apa liberalisme agama. Ini banyak masyarakat Islam yang nggak tahu tuh. Terlebih-lebih nyun sewu, media massa juga peranannya sangat luar biasa dan memang mereka punya misi itu. Satu di antaranya mereka memasukkan misi-misi agar ya umat Islam Indonesia ini keyakinan agamanya itu tidak begitu tidak bahasanya tidak fanatik begitu. Ya longgar begitu. Dalam bahasa sekarang itu ya dikatakan moderat. Nah, moderat yang bagaimana itu? Kalau moderat longgar seperti ini ya enggak bisa itu. Dalam masalah-masalah apa moderat itu? Kalau masalah ibadah akidah enggak bisa moderat, enggak bisa. Kalau masalah sosial jelas kita enggak usah diajari moderasi agama itu. Itu memang peran media sosial. Kemudian juga di samping itu juga lawan-lawan kita, lawan orang Islam atau musuh-musuh Islam, mereka juga tidak henti-hentinya, itu sudah Al-Quran, mendoktrin dalam Al-Quran cukup jelas. Mereka tidak henti-hentinya agar kita ingin mengikuti jejak mereka itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, lanat tabiku, pasti kamu akan mengikuti jejak mereka itu. Langkah-langkah mereka itu strategis sekali dan taktiknya luar biasa itu. Dan biayanya juga banyak sekali. Dan mereka caranya tadi itu bagaimana?
Perang mereka itu adalah perang pikiran, ideologi itu yang disusupkan kepada orang-orang tertentu dan mereka cuci otaknya itu. Berikan beasiswa kepada orang-orang yang pinter-pinter, disekolahkan di luar negeri, belajar Islam dari literatur barat, akhirnya dia kembali ke tanah air, memusuhi Islam dari dalam. Dan mereka dimasukkan di ormas-ormas itu, Pak Yusuf. Makanya liberalisme itu kelompok sipilis misalnya, sipilis itu ada di mana-mana termasuk di ormas Islam. Dulu Yusewu ada di Muhammadiyah, ada namanya apa itu, namanya itu saya lupa itu. Namanya ada kelompok, tapi itu bukan masuk organ organisasi, bukan. Sama juga di ormas lain juga begitu, disusupi semuanya di sana itu. Tugasnya memang begitu, dari dalam mereka terus menyusup, tujuannya agar paham-paham mereka itu bisa disampaikan dari ormas-ormas begitu. Jadi mereka mendangkalkan pemahaman-pemahaman Islam-Islam yang kental itu didangkalkan. Jadi memang begitu misi mereka itu. Biayanya juga besar sekali itu. Contoh panjenengan Yusewu, kalau panjenengan dulu pernah membaca Yusewu ini. Awalnya memang nggak kelihatan misinya. Penerbit yang bagus dulu kan kalau nggak salah Mizan itu. Ini Mizan. Mizan itu bagus sekali awal-awalnya. Semua penulis-penulis kita itu ada di sana semuanya. Penulis-penulis yang terbaik-baik ada di sana semua. Tapi ternyata punya misi itu. Belakangan diketahui Mizan ini adalah misinya orang-orang Syiah ternyata itu. Begitu jamaah rahimakumullah, pinternya jadi gitu. Nah, mereka menggoba-goba Islam dari dalam. Akhirnya Islam diadu domba itu. Sesama Islam akhirnya saling bentrok. Itu misi mereka itu. Sesama Islam saling bentrok tapi dengan orang lain akrab. Ah, itu. Jadi walak dan baraknya sudah kelihatan itu. Sama Islam tukaran saja itu. Gontok-gontokan, rame itu. Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah gini aja kadang-kadang gontok-gontokan itu. Yang sekarang saja rame-rame ini masalah ini. Ucapan selamat Natal itu masih gontok-gontokan terus ini, gak akan selesai-selesai itu. Sama-sama Islam, itu misi mereka berhasil, mereka ngobobok dari dalam itu. Umat Islam akhirnya itu tadi gontok-gontokan sendiri dari dalam itu. Mereka senang, ini berhasil misi mereka itu. Kita gak bersatu, gegeran terus, tukaran terus di dalam. Gak bisa kompak itu. Akhirnya mereka ya itu misi mereka berhasil itu. Jadi itu. Kalau masalah yang prinsip, ya, mereka tadi, ya itu, kadang-kadang bertolak belakang, ya, untuk masalah-masalah yang begitu, kadang-kadang mereka nyun sewu, kadang-kadang ya nyun sewu ya, kadang-kadang juga kita itu, ya, senang gitu bersukaria kadang-kadang gugur rentang-rentang rontang-runtung kata bahasa Jawa itu kesana kemari itu jadi itu. Kadang-kadang mereka berangkul-rangkulan, jadi itu. Kan aneh itu. Ada kelompok-kelompok tertentu ya, pengajian-pengajian dihalang-halangi, dibubar-bubarkan itu. Tapi di sisi lain ya, mereka membantu aktivitas keagamaan mereka. Itu kan begitu misi mereka, itu berhasil itu. Jadi itu. Akhirnya kita tukaran di dalam sendiri, sama-sama Islam ini. Nah itu jamaah rahimakumullah, jadi sekali lagi, kalau kita kembali kepada wadah yang menyatukan umat Islam di Indonesia ini kan begitu dulu, Majelis Ulama itu. Karena Majelis Ulama itu termasuk menampung semua ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Duduk dalam wadah Majelis Ulama, supaya bersatu, kompak, dalam menghadapi atau masalah-masalah keumatan umat Islam. Itu pun sekali lagi jamaah rahimakumullah mereka masyaallah luar biasa untuk memusuhi Majelis Ulama sendiri itu. Itu dari tokoh-tokoh Islam sendiri aneh gitu jadi. Padahal mereka itu ada perwakilan di sana. Semua ada itu. Jadi itu. Jadi begitu Pak Ngi Sewu, jadi misi mereka berhasil kalau mereka menjadikan umat Islam semakin ini keyakinannya semakin peta itu semakin tidak tidak kuat ya misi mereka digerogoti terus dari dalam seperti itu. Ngoten Pak yang bisa saya jawab ya.
Terima kasih Ustaz. Nggih. Diperlukan informasi dan keterangan ini. Nggih. Karena ya untuk menguatkan akidah keimanan. Karena hari ini orang 85 ini sangat jelas tegas barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima itu darinya. Jelas. Betul, betul. Apalagi tadi asbabun nuzulnya juga begitu ceritanya tuh. Ya. Berkaitan dengan apa namanya? Ada Haris bin Suaid. Ayat ini berkaitan dengan mereka itu. Masuk Islam, murtad, kemudian masuk Islam kembali itu. Orang Nazron, Pak. Dari suku Nazron Nasrani agamanya itu. Atau bahasa sekarang itu ya. Ya orang G. G. Bahwa saya sendiri juga kan mengetahui waktu masih di pusat sana itu kan tempatnya olahan seperti Jaludin Syiah, seperti di radio Rasil itu Satu Rahim, itu isinya orang-orang kecil seperti Nah, itu. Betul itu. Suatu diskusi menarik. Betul, betul ya. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ada JIM itu, ada JIM di kelompok di Muhammadiyah juga ada namanya JIM, Pak. Jaringan Islam Liberal Muhammadiyah juga ada itu, JIL itu. Ya, mereka bukan masuk organisasi yang resmi, ya mereka ya itu tadi merusak dari dalam, itu tujuannya begitu. Kelompok-kelompoknya begitu, mempengaruhi pikiran-pikiran ya di dalam. Tapi alhamdulillah ya harus ada penguatan dari masing-masing ormas Islam. Ya mudah-mudahan ya ini tidak sampai jebol di ormas Islam itu. Termasuk mudah-mudahan di Nahdlatul Ulama juga begitu. Tapi sekarang ini ada kekhawatiran ini PBNU-nya seperti itu, jangan-jangan nanti itu ada juga pikiran-pikiran Yahudinya nanti ke sana, karena tokohnya ini katanya ada apa namanya simpati pada orang Yahudi katanya begitu. Tapi mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan tidak. Jadi itu. Demikian jamaah rahimakumullah ini, mudah-mudahan tambahan-tambahan penjelasan dari Bapak Takmir ini juga bisa menguatkan keyakinan kita bahwa di Islam itu memang tidak boleh punya keyakinan yang bebas, liberal itu ya, bebas, kemudian pluralisme juga tidak boleh, mengatakan bahwa semua agama itu sama dan benar, jangan ini ada pertentangan dengan akidah kita ya, dan sekularisme agama juga tidak boleh dalam Islam itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berikan pencerahan bagi kita, dan apabila ada hal yang keliru dan khilaf saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.